Selamat malam Bapak Ibu beserta seluruh keluarga di rumah masing-masing. Malam hari ini seperti biasa kita berjumpa kembali untuk menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus dalam ibadah rumah tangga. Jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya yang disiarkan melalui channel YouTube GPIB Bukit Sion Surabaya. Saudara seiman yang Tuhan Yesus kasihi, kita adalah anak-anak Allah dan orang yang mengenal Allah. Karena kita hidup dan dihidupi oleh Roh Allah, maka sepatutnya lah kita yang hidup dalam Roh Allah yang kudus memuji dan memuliakan Bapa dalam Yesus Kristus setiap saat. Malam ini kita beribadah untuk mensyukuri kasih setia Allah yang beserta kita serta perhimpunan untuk mendengar ajaran dan nasihat Tuhan dari firman-Nya. Saya Penatua Mici Parengkuan sebagai pelayan liturgi dan Diaken Riko Mahulete sebagai pelayan firman Tuhan, malam ini menyampaikan selamat beribadah. Tuhan berkati ibu, bapa, anak-anak, dan semua saudara terkasih. Kami persilakan sidang jemaat Tuhan berdiri, dan yang terbaring di tempat tidur atau yang duduk di kursi roda, marilah kita angkat hati bersama-sama memuliakan Tuhan Allah kita. Angkatlah pujian dan suarakanlah dengan penuh sukacita kidung pujian dari Kidung Jemaat 16 bait 1-2. Ya Khalik semesta. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, Allah Bapa yang maha mulia. Dalam kasih Yesus Tuhan kami, pimpinlah kami yang menyembah Dikau pada malam hari ini. Kuat kuasa-Mu yang merangkul hidup setiap orang percaya, kiranya berkenan membuat kami memahami kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, suci dan kuduskanlah kami yang rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Dikau Allah yang berkati kami dengan berkat rohani dalam Yesus Kristus, sertai umat-Mu yang menyembah dan memuliakan nama-Mu yang kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di gunung
mana-mana saja Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya, dan segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalan yang damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih
Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk mengawali pembacaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah kami, dalam Yesus firman yang menjadi manusia, Dikau telah mengosongkan dirimu menjadi sama dengan kami. Dikau yang penuh belas kasih, yang berbicara, maka semua yang mendengar beroleh kekuatan dan hidup. Sekarang berbicaralah kepada kami, tuntunlah kami ya Roh Kudus. Biarlah hari-hari kami berjalan dengan penuh keberanian untuk mengalahkan segala yang tidak berkenan pada kehendak Bapa Surgawi dalam dunia yang gelap ini. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Esra 8 ayat 21 sampai 23 yang menyatakan, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, pada malam hari ini saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan gembira. Dalam bacaan kita pada malam hari ini dengan tema doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca silsilah Esra ini, maka kita tahu bahwa dia adalah seorang keturunan imam. Hampir semua dari keturunan Esra adalah imam. Karena keluarga ini dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Kitab Esra adalah bagian dari sejarah perjalanan Yahudi yang ditulis setelah masa pembuangan. Kitab ini juga menekankan tema tentang pengharapan, pembangunan, pembaharuan, dan pemulihan yang telah dijanjikan Allah dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai generasi Esra. Esra memimpin gelombang yang kedua dari rombongan bangsa Israel pada saat itu untuk menuju ke Yerusalem, yang dipakai Allah untuk memulihkan kerohanian dan moralitas umat pasca pembuangan di Babel. Esra bersama bangsanya pulang dari pembuangan di Babel. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya di sini, bagaimana Esra dapat melewati situasi yang sulit tersebut? Semua itu karena Esra senantiasa bersandar pada tangan Allah yang menyadari bahwa keberhasilan adalah karena tangan Tuhan, Allah yang melindungi dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Raja juga memberikan kepadanya segala yang diinginkan Esra pada saat itu, karena tangan Tuhan yang menopangnya. Esra sadar betul bahwa perjalanannya tersebut adalah perjalanan iman yang bertujuan untuk beribadah di bait Allah. Itulah sebabnya Esra sangat mengandalkan campur tangan Tuhan. Bahkan ia mengajak semua untuk berdoa dan berpuasa
meminta penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita memang tidak mungkin hidup tanpa menerima pertolongan orang lain. Tetapi yang menjadi kesalahan kita adalah jikalau kita tidak meminta pertolongan dari Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan memberikan seluruh pengharapan kepada Dia. Jika ternyata Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita, maka kita bersyukur kepada Allah dengan sangat, sambil juga berterima kasih kepada orang yang telah dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tapi jika kita mengandalkan hanya manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, memohon pertolongan mereka tanpa belas kasihan tanpa mereka, maka belas kasihan Tuhan tidak ada bagi kita. Maka kita akan menjadi hamba manusia yang terus bergantung kepada manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, kita gagal melihat Allah sebagai penolong kita. Dan oleh sebab itu kita tidak akan bersyukur kepadanya. Bahkan kita tidak akan menjadi bergantung kepada manusia dan memperhamba diri kepada manusia itu tersebut. Esra juga bersedia diutus ke Yerusalem untuk mengajarkan firman Tuhan dan membenahi kehidupan umat yang ada di sana. Meskipun untuk itu ia harus menempuh perjalanan yang jauh dan penuh resiko. Esra mencintai firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal itu diwujudkan dengan tekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajarkannya ketetapan-ketetapan serta peraturan di antara orang Israel. Ia bukan hanya setia mempelajari firman Tuhan, tapi ia juga berusaha hidup dan menghidupkan firman Tuhan yang dipelajarnya itu, dan berusaha mengajarkannya kepada umat Israel. Jadi dengan penjelasan di atas, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Esra tidak saja menjadi contoh yang baik sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam, dan pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen serta spiritualitas yang kuat, tapi juga ia dapat menjadi saluran berkat yang membawa perubahan bagi banyak orang, bagi keluarga, dan bagi bangsa dan masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang imam dan pemimpin dalam bidang apapun sebenarnya tidak berbicara tentang jabatan, tetapi berbicara mengenai seberapa kuatkah kita memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Saya menyadari semuanya itu bukanlah perkara yang mudah. Tidak seperti orang yang membalikkan tangan. Terkadang kita diproses sedemikian rupa sehingga siap menghadapi tantangan apapun. Satu hal yang pasti, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pertolongan Tuhan kita diberi hikmat dan nyali yang kuat untuk melakukan terobosan-terobosan ke arah yang lebih baik. Pembuangan ke Babel menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Yahuda pada saat itu. Bahwa ketidaktaatan terhadap hukum Taurat dan ketetapan-ketetapannya yang akan berdampak dan membawa hukuman bagi kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Itulah sebabnya ketika mereka mempersiapkan diri kembali ke Yerusalem, maka bukan semata-mata pulang ke daerah asal mereka, tetapi sekaligus merupakan perjalanan pertobatan dan pemulihan bagi iman percaya mereka. Esra dapat saja meminta perlindungan kepada raja atau pemimpin daerah di sekitar yang mereka lewati, karena memang peluang itu ada, tetapi dia memutuskan untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dia juga tidak bersandar pada tindakan puasa tersebut, tetapi kepada tangan Tuhan yang paling penting dalam puasa. Bukanlah seberapa berat, sehebat usaha kita, namun seberapa kuat tangan ilahi yang menopang kehidupan kita.
Puasa menjadi cara umat berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Di waktu mereka merasa tidak berdaya, memohon pertolongan dan penyertaan. Sebelum mengadakan perjalanan panjang menuju Yerusalem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu Ezra memaklumkan agar semua orang Israel yang akan kembali ke Yerusalem berpuasa. Sebenarnya puasa itu sudah dilakukan oleh bangsa Israel sejak zaman dahulu. Bukan saja bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa lain pun juga melakukan puasa. Bagi agama Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, puasa adalah hal yang sangat penting dalam ibadah, yang adalah trilogi pelayanan: puasa, berdoa, dan bersedekah. Itulah trilogi dalam pelayanan untuk umat Kristen. Puasa dalam bahasa Yunani nesteia, yang berarti berpantang makan secara sukarela. Sedangkan dalam bahasa Ibrani mengartikan berpantang semua makanan jasmani untuk tubuh dan penderitaan jiwa. Jadi kalau keduanya digabung, Bapak Ibu sekalian, mengartikan menghilangkan kesenangan tubuh secara sukarela dan merendahkan jiwa untuk maksud-maksud rohani, atau secara sukarela menahan diri dari dorongan normal yang timbul dari dalam tubuh kita demi mengutamakan kegiatan rohani. Ezra berpuasa karena memohon perlindungan dan penyertaan Allah dalam perjalanan yang panjang menuju Yerusalem. Pada ayat pertama, pada ayat 21 mengatakan, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Mengapa mereka perlu berpuasa, Bapak Ibu sekalian? Karena segala harta kami yang ada pada saat itu adalah pemberian dari Allah. Mereka takut dan khawatir perjalanan yang ditempuhnya akan diganggu. Karena mereka mengadakan perjalanan yang panjang, mereka membutuhkan perlindungan kuasa dari Allah. Selain itu, perjalanan itu bukan perjalanan yang aman dan menyenangkan. Mereka tidak hanya khawatir dengan diri mereka, tapi juga anak-anak kecil yang ada bersama mereka dan harta benda yang mereka bawa. Apalagi sebagian besar dari bangsa itu lahir di Babel dan tidak memiliki pengalaman berperang. Pada ayat ke-22 dan 23 mengatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu pada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ezra katakan ia malu sebab ia sudah mengucapkan pengakuan imannya bahwa Israel pasti dilindungi dan seluruh rombongannya itu disertai oleh Tuhan. Keputusan Ezra ini patut dihargai. Sebenarnya ia dapat saja meminta perlindungan kepada raja dan pemimpin-pemimpin daerah yang ia lewati, Bapak Ibu. Tapi ia memutuskan untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ia juga tidak bersandar dan dengan tindakan puasa itu sendiri, tetapi kepada tangan Tuhan yang selalu menopang dan melindunginya. Dengan demikian, puasa bukan semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan pribadi dan keluarga sendiri. Puasa memiliki pengertian persekutuan dan kesejahteraan bersama, baik diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Puasa berarti melepaskan manusia dari sekedar mencari keselamatan diri sendiri dan keluarganya. Puasa mengajak umat untuk diperduli dan memberi bantuan yang nyata
buat mereka yang hidup dalam penderitaan, kesusahan, kemelaratan, dan tidak berdaya. Bahkan masyarakat yang masih trauma dengan COVID-19 ini, Tuhan Allah mengendaki puasa yang memiliki nilai transformatif, puasa yang mendatangkan kesejahteraan hidup bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat, memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan anugerah-Mu itu yang terbaik bagi kami. Kalau kami masih bisa ada pada malam ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, dan kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat semua orang yang ada mengikuti ibadah pada malam hari ini ya Bapa. Tuhanlah yang memberi kami kekuatan. Walau kami masih ada sampai hari ini dan malam ini Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi alat dan bejana-Mu Tuhan. Pakai kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam perkenan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih terus mengingatkan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu. Walau mungkin kami sering lemah Tuhan, tapi biar dengan rendah hati kami mau datang dan ubahlah hidup kami, Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi sombong seperti bangsa Israel yang mempermainkan Tuhan. Kami belajar dari perjanjian lama, bagaimana hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Ezra yang dengan iman percayanya, ia sanggup membawa bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan, menuju Yerusalem untuk membangun bait Allah. Berkatilah kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, supaya kami boleh hidup sungguh-sungguh di hadirat-Mu. Berkati rumah tangga kami, suami-suami hidup sungguh-sungguh takut
akan Tuhan dan menjadi imam dalam rumah tangga. Dan istri menjadi penolong yang takut akan Tuhan di dalam rumah tangga. Serta anak-anak yang hidup taat, tumbuh akan takut kepada Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Pekerjaan, studi, jodoh ada dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga besar kami, oma, opa, orang-orang tua kami di usia lanjut, di usia senja mereka, biarlah mereka terus ada dalam damai sejahtera, kesehatan, dan diberi kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa pada malam ini bagi yang sakit, yang berada di rumah-rumah sakit maupun dalam masa pemulihan. Tuhan Yesus berkati Bapak dan Ibu Yakobus Lehana Pesi, Bapak Santoso Widodo, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Misnandar, Bapak Yohanes Talau, Ibu Ruce Sudianto Vio, Ibu Sunasi Raja, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Bapak Arsid, Ibu Betty Regeng, Ibu Grace Maispaitela Apitule, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Niki Yulu, Ibu Sukina Sarpan, Ibu Dewi Haryanti, Ibu Farida Apitule, Ibu Mahmuda Simanjutak, Bapak Christian Bainantu, Bapak Robin Jawa, Ibu Alfrida, Ibu Ivone Samola Sindo. Tuhan berkati mereka, sembuhkan. Tuhan jamah dan sembuhkan serta pulihkan. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, dan kami percaya keselamatan kekal ada di dalam Tuhan Yesus. Dan walaupun kami belum disembuhkan juga Tuhan, hati kami tetap percaya keselamatan kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mendoakan mereka yang merayakan pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan periode tanggal 14 sampai 20 Maret. Adik Javier Litveto, adik Simon Mainola, Bapak Peter Kenafu, Saudara Daniel Butar-Butar, Daryl Tantrai, Darren Tantrai, Ibu Afrida, Ibu Peudil Ati Sudarmo, Michelle Rote, Ibu Sirpin Patriawan, Mikael Sianenia, Bapak Rio Wina Negoro, Ibu Nita Kurniawan. Tuhan, terima kasih atas bertambahnya usia yang mereka dapat darimu ya Bapa. Itu semua karena berkat anugerah yang Engkau berikan bagi kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka semua ya Bapa, sehingga mereka menjadi penurut-penurut Engkau Tuhan di dalam setiap langkah hidup kehidupan mereka hari lepas hari. Juga kami mendoakan Bapak dan Ibu yang ulang tahun perkawinan, keluarga Rio Wironegoro, keluarga Yuna Trianda Puji Widodo. Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia perkawinan mereka. Mereka semakin kuat di dalam iman pengharapan kepadamu ya Bapa, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus mereka berserah dan memohon pertolongan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak layak di hadirat-Mu. Yang utama juga kami meminta Tuhan sembuhkan jiwa kami agar tidak ada sakit hati dan kepahitan kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Yang ada hanya ucapan syukur kepada Tuhan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi kami yang ada dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Semoga damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri, anggota MPR, DPR, bahkan kepala-kepala daerah serta TNI Polri yang berada di garis terdepan untuk membangun dan menjaga bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan.
Kami juga mendoakan tim medis yang terus berjuang melawan COVID-19 virus corona ini Tuhan. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami semua. Bahkan setiap vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat, Tuhan kiranya Engkau mau bekerja dan melindungi, meretai, serta memulihkan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami tahu di balik semua ini Tuhan ada rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Inilah Bapa doa dan persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami juga mendoakan Sinode GPIB dalam persidangan dan persiapan persidangan sinode ini Tuhan yang belum terlaksana akibat pandemi COVID ini. Tuhan berkati mereka ya Bapa dalam usaha untuk mengadakan persidangan ini. Kiranya pertolongan Tuhan dan hanya dengan Tuhan saja semua ini dapat terjadi. Kami tahu dan percaya Tuhan Engkau Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar, serta besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Akademi Kebidanan Gria Usada GPB dalam pengembangannya Tuhan berkati. Segala donatur dan segala yang menyumbang untuk Gria Usada GPB ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu melipat gandakan persembahan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan dalam bencana alam yang silih berganti. Tuhan berkati bangsa negara ini. Hanya padamu kami berseru dan berserah. Kami mohon Engkau saja yang sanggup Tuhan untuk menyelesaikan dan mengabulkan permohonan kami ini ya Bapa. Inilah doa kami yang tidak layak dan tidak mustajab di hadirat-Mu ya Bapa. Karena itu kami serahkan hidup ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan tolong sertai kami dan biarlah ya Bapa doa ini kami akhiri dengan doa yang paling sempurna. Karena doa kami tidak sempurna. Doa yang Engkau ajarkan pada murid-murid dan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam jalan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat Tuhan, telah kita terima segala yang baik dalam hidup sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan telah memelihara kita dengan penuh belas kasih. Ia menyediakan segala yang baik di tempat kita bekerja. Ia mendengar doa kita dengan membuka pintu rahmat-Nya bagi kita. Segala yang kita beri padanya dalam gereja, sesungguhnya semua itu tidaklah cukup untuk membalas kebaikannya. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang kita beri dengan hati yang tulus. Mari bernyanyi sambil beri persembahan dari Gita Bakti 82 ayat 1-2. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik,
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini, yaitu hati yang telah Engkau baharui, hati yang Engkau gerakkan untuk menopang sesamamu. Jadikanlah persembahan ini sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Bapa Surgawi. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, tetaplah dalam persekutuan dengan Tuhan senantiasa. Dalam suka dan duka, berserulah dalam nama Tuhan Yesus pada Bapa di sorga. Teruskanlah firman Tuhan malam ini pada sesama, di mana saja Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Arahkan hati dan pikiran sidang jemaat pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekarang ini sampai Tuhan datang.